let's say kita pakai strukturnya ini aja lah ya. Kita pakai strukturnya apa nih? Strukturnya ketoprofen. Ya, kita ini untuk jelasin rule of five. Kebetulan aku kok ya masukin ini. Kenapa saya nggak pakai yang struktur yang nomor 3 tadi? Kebanyakan nanti kita ngitungnya lama. Ya, jadi rule of five Lipinski. Ya, dari Lipinski. Ya, Lipinski ini adalah seorang peneliti ya teman-teman. Peneliti dari kalau nggak salah Pfizer apa ya, yang dia itu ketika mengembangkan obat-obat ya, karena dia sudah terlalu sering meneliti, dia menemukan pola dari obat yang aktif, yang bersifat oral aktif ya, obat-obat yang bisa digunakan untuk obat oral ya. Ciri-ciri obat oral gitu ya. Kak, kenapa yang S ini tidak? Kalau S ini saya ragu. Ragunya kenapa teman-teman? Karena yang O-nya ini adalah toh yang akseptor, saya lupa. Ini saya sambil dan H donor pada aturan rule of five Lipinski gitu. Oke, berarti ini kita perlu struktur. Let's say kita pakai strukturnya ini aja lah ya. Kita pakai strukturnya apa nih? Strukturnya ketoprofen. Ya, kita ini untuk jelasin rule of five. Kebetulan aku kok ya masukin ini. Kenapa saya nggak pakai yang struktur yang nomor 3 tadi? Kebanyakan nanti kita ngitungnya lama. Ya, jadi rule of five Lipinski. Ya, dari Lipinski. Ya, Lipinski ini adalah seorang peneliti ya teman-teman. Peneliti dari kalau nggak salah Pfizer apa ya, yang dia itu ketika mengembangkan obat-obat ya, karena dia sudah terlalu sering meneliti, dia menemukan pola dari obat yang aktif, yang bersifat oral aktif ya, obat-obat yang bisa digunakan untuk obat oral ya. Ciri-ciri obat oral aktif. Yang pertama, aseptor, PM dulu. Ukuran itu kurang dari 500 Dalton. Terus apalagi ya, saya lupa. Ini saya sambil buka catatan ya teman-teman ya. Mana ya kemarin ya? Lipinski. Oke, kemudian nomor kedua ya, tidak lebih dari donor. Donor itu maksimum 5, donor ikatan hidrogen. Donor ikatan H maksimum 5. Nomor 3, akseptor ikatan H maksimum 10. Nomor 4, koefisien partisi dalam kurung log P maksimum 5. Oh, kok partisi, sorry. Nah, kemudian donor ikatan H itu apa sih? Donor ikatan H ini maksudnya adalah H pada heteroatom.
Heteroatom tadi apa? NOPS. Ini heteroatom yang umum ada di sediaan farmasi, obat-obat di farmasi. Kemudian aseptor ikatan H. Aseptor ikatan H ini apa? Adalah heteroatom. NOPS. Ya. Heteroatom itu apa? NOPS. Maka apa yang terjadi kalau misalnya ini strukturnya si ketoprofen? Kita mulai dari yang donor dulu deh. Donor berarti kita hanya punya satu, yaitu ini. Ini jumlah ya, jumlah H pada heteroatom. Ya. Jadi hanya ada satu donor. Terus aseptornya gimana? Aseptornya adalah sisanya. Bukan sisanya, sorry. Terlalu semangat. Aseptornya adalah heteroatomnya. 1, 2, 3. Oh, berarti heteroatomnya. Berarti dia ada 3 aseptor. Gitu ya. Contoh yang lain lagi, misalnya kita pakai yang tadi soal di nomor 3, ya. Nah, ini agak lebih rumit, ya strukturnya. Tapi secara umum, oh ini gampang nih, gampang juga kok ternyata. Ya, donor ikatan H, donor ikatannya cuma satu. Nih donor ikatan itu ya. Terus aseptornya berapa? Aseptornya mana? Aseptornya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, Kak, kenapa yang S ini tidak? Kalau S ini saya ragu. Ragunya kenapa teman-teman? Karena dia itu diapit oleh karbonil. Ya, dia diapit oleh karbonil. Karbonil ini dia itu adalah aseptor ikatan yang cukup kuat. Gitu ya, dia menarik elektron dengan cukup kuat, sehingga apa yang terjadi, S-nya ini kalau kita bicara kimia organik ya, ini adalah parsial positif, yang O-nya ini adalah parsial negatif, sehingga apa yang terjadi, karena dia positif, H itu kan padahal juga parsial positif ya, jadi tidak bisa membentuk ikatan. Gitu. Itu saya mikirnya gitu. Tapi apakah S ini aseptor betul atau tidak, wallahu alam. Ya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau menurut logika saya, waktu dulu semester 1 belajar kimia organik, ya, karena S ini dia adalah parsial positif, maka seharusnya dia tidak membentuk ikatan dengan H. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini adalah atom yang lain, misalnya ini N, gitu ya, ini kalau N jelas enggak. Kalau ini diganti dengan N ya, jadi N terus ininya O gitu, saya kira saya lebih mantap jawab enggak gitu kalau itu. Tapi kalau S ini saya gitu ya. Siapa tadi itu yang tanya soal Lipinski, mana tadi chatnya?